argumentasi-argumentasi dari Islam, saya menemukan ada begitu banyak kecacatan logika, falaci, kesesatan berpikir. Argumentasi yang diungkapkan oleh Adi Hidayat ini dan juga orang-orang yang menggunakan argumentasi semacam itu membuat sebuah kesesatan berpikir yang namanya kategori mistake. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Ya, argumentasi semacam itu sebenarnya sudah lama, mungkin pada zaman Ahmad Deedat kalau saya tidak salah, ya, dalam salah satu debatnya Deedat dengan seseorang, dia menggunakan argumentasi semacam itu, lalu diikuti oleh para polemikus Islam lainnya. Pertama-tama kita melihat dulu asumsi, ya, dari omongan-omongan dari Adi Hidayat itu, asumsinya adalah bahwa Yesus di dalam Alkitab itu atau dalam cerita Injil itu adalah sama dengan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, terlepas dari benar tidak asumsi itu, tapi marilah kita ikuti saja asumsinya bahwa ketika membangun argumentasi semacam itu, yang diyakini oleh Adi Hidayat dan juga yang lain-lain adalah bahwa memang Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama yang dibicarakan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa itu sebenarnya argumentasi lama. Kalau yang kita lihat tadi dalam apa yang diungkapkan Adi Hidayat itu kan dia hanya ngomong dua, yaitu kalau Yesus lahir tanpa ayah, bukankah Adam itu lebih hebat karena lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa Adam tidak dijadikan Tuhan? Lalu yang kedua, kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia membangkitkan orang mati, tidakkah Abraham lebih hebat lagi karena bahkan Abraham bisa membangkitkan yang mati dengan cara yang lebih spektakuler, lebih ajaib seperti burung yang dipotong-potong tadi, ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mulai menanggapi intinya, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dibuat di dalam argumentasi itu yang diungkapkan oleh Adi Hidayat maupun juga yang diungkapkan oleh Deedat. Pertama, tadi ya, ingat dia bahwa kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah dan ibu, bukankah Adam lebih hebat karena dia dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Masalahnya, Alkitab tidak berbicara bahwa Adam itu dilahirkan. Adam tidak pernah dilahirkan. Maka perbandingannya menjadi tidak cocok. Adam itu diciptakan dan langsung menjadi seorang manusia dewasa. Kedua, tidak ada kisahnya Abraham itu bikin mujizat seperti yang diceritakan oleh Adi Hidayat itu. Kalau dia mau ambil dari Al-Quran, dia terserahlah. Tapi itu cerita tidak pernah ada di dalam literatur agama terpercaya seperti yang dimiliki oleh agama Yahudi maupun agama Kristen, yaitu kitab-kitab yang datang lebih tua daripada Al-Quran. Jadi itu tidak ada. Tahu-tahu bisa muncul di dalam Al-Quran itu cerita dari mana, ya. Jadi itu perlu diberikan catatan. Ketiga, kalau di dalam perbandingan dengan Yesus itu dia dijadikan Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati, lalu akhirnya di compare dengan atau diperbandingkan dengan Lazarus dan lain-lain. Nah, ingat juga bahwa Yesus itu tidak hanya dikatakan dibangkitkan, tapi kalau kita meneliti lebih jauh, Yesus itu juga membangkitkan diri sendiri. Dalam Yohanes pasal 2 dia bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan itu adalah dirinya. Dengan kata lain, bunuh aku, dalam 3 hari aku akan bangkit, aku akan mendirikannya kembali. Aku berarti dari dirinya sendiri. Juga dalam Injil Yohanes dibilang bahwa ya, aku berkuasa memberikannya nyawaku, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar dibangkitkan oleh pihak Allah Bapa dan juga Roh Kudus, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, itu beberapa catatan pendahuluan. Sekarang saya akan masuk pada inti argumentasi itu. Saudara, ingat ya bahwa di dalam membangun argumentasi,
terutama argumentasi-argumentasi dari Islam, saya menemukan ada begitu banyak kecacatan logika, falaksi, kesesatan berpikir. Itu banyak dilakukan oleh Donny Tan. Saya baru bikin video ya sebelumnya tentang kesesatan berpikirnya Donny Tan. Saudara bisa lihat di YouTube saya. Tapi juga sebenarnya argumentasi yang diungkapkan oleh Adi Hidayat ini dan juga orang-orang yang menggunakan argumentasi semacam itu membuat sebuah kesesatan berpikir yang namanya kategori mistake atau kesalahan kategori. Apa itu falaksi, kesesatan berpikir, kesalahan kategori? Ini adalah kesalahan ketika seseorang itu membandingkan hal-hal yang tidak berada di dalam kategori yang sama. Hal-hal yang tidak ada dalam kategori yang sama itu diperbandingkan. Nah, di dalam argumen itu yang kita sudah lihat ya, sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan dari Yesus itu tidak dibandingkan dengan satu orang, melainkan dibandingkan dengan sejumlah orang atau beberapa orang yang memiliki kelebihan berbeda. Nah, perbandingan itu seolah-olah menyarankan bahwa karena beberapa individu yang lain memiliki sebagian dari kelebihan yang sama dari Yesus, maka mereka juga harus dianggap sebagai Tuhan. Tapi tidak ada satu individu yang lain yang memiliki semua kelebihan tersebut secara menyeluruh dan unik seperti yang terdapat dalam satu pribadi itu, dan dalam hal ini adalah Yesus. Untuk membandingkan Yesus dengan benar, maka seharusnya perlu membandingkannya, keunikannya secara keseluruhan dengan satu orang yang lain dan tidak membaginya menjadi beberapa orang. Ya. Jadi sebetulnya di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perbandingan yang berbeda secara kategori yang tidak layak diperbandingkan. Ini namanya kesesatan berpikir kategori mistik. Nah ini mereka tidak belajar logika, makanya mereka bikin kesalahan dan kekacauan, kesesatan berpikir, tapi menganggapnya argumentasi yang begitu hebat. Kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan, sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna matala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling tinggi sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak. Begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qurannya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu? Burung, 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasulhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa Mesias dekat sini. Pukul kuburan, bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu, burungnya dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsumma ud'uhunna ya'tina kasaya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tina kasaya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa.
Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat, Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh, itu Anda temukan dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudara seiman semuanya, pernyataan Pendeta Esra Soru yang menuduh Ustadz Adi Hidayat sebagai sesat hanyalah cerminan dari ketidakmampuan menerima perbedaan pandangan teologis secara ilmiah dan dewasa. Dalam sebuah ceramah, Ustadz Adi Hidayat dengan tegas menyampaikan posisi Nabi Isa atau Yesus menurut Al-Quran sebagai Nabi dan Rasul, bukan Tuhan, berdasarkan dalil-dalil kuat dari wahyu yang diturunkan kepada umat Islam. Ini bukan opini pribadi, tapi merupakan keyakinan dasar yang tidak bisa diganggu-gugat dalam ajaran Tauhid Islam. Menyesatkan Ustadz Adi Hidayat atas dasar penyampaian ajaran agama Islam justru menunjukkan sikap yang tidak menghargai perbedaan keyakinan dan berpotensi mencederai semangat kerukunan umat beragama. Sebaliknya, dalam setiap ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat tidak pernah mengusik keyakinan Kristen dengan penghinaan. Ia menyampaikan posisi Islam secara ilmiah, rasional, dan penuh adab. Justru, ketika beliau menyampaikan bahwa Yesus adalah Nabi, Esra Soru tidak mampu menjawab secara ilmiah dari sisi teologi Islam dan memilih jalur emosional dengan menyebarkan stigma sesat. Fakta bahwa Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dalil dari kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, bukan menyerang agama lain, menunjukkan bahwa Pendeta Esra Soru sedang bermain di ranah yang bukan otoritasnya. Tidak ada satupun pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang bernada provokatif atau menyerang keyakinan Kristen. Yang beliau lakukan hanyalah menjawab pertanyaan umat muslim berdasarkan dalil. Jika hal ini dinilai sesat oleh Pendeta Esra, maka sesungguhnya ia sedang mempertanyakan isi Al-Quran itu sendiri. Padahal bukan wewenangnya untuk menafsirkan ajaran yang tidak ia imani. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.